Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah arsalahu bil haqq basyira wa nadhira baina yaday sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyid wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurruha syai'a. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah. Amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang sama-sama mengharap keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang saat ini kita rasakan nikmat-nikmat tersebut. Sehingga tanda bukti mensyukuri nikmat tentu dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan berusaha untuk sekuat tenaga menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan upaya kita pada kesempatan ba'da maghrib ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kenikmatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi panutan umat, Nabi pembawa wahyu, cahaya hidayah, membawa dari kegelapan menuju cahaya hidayah sehingga ya, umatnya terterangi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam dan juga untuk menyempurnakan setiap manusia dalam akhlak-akhlak kehidupannya. Dan juga kepada keluarga, kerabat, sahabat, juga orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, sehingga diharapkan kita semua pun ya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membawa tema mengenai usaha-usaha orang-orang kafir, usaha-usaha orang musyrik ya, itu untuk memadamkan cahaya Allah ya dengan mulut-mulut mereka, sehingga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 32-33. Mari kita kaji ya pada kesempatan kali ini
Quran surat 9 ayat 32 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Shadaqallah. Ya, kita simak tafsir ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang kafir dari golongan musyrikin dan ahli kitab itu berkehendak memadamkan agama Allah dan memadamkan petunjuk-petunjuknya yang dibawakan oleh Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bantahan dan kata-kata dusta mereka. Maka perumpamaan mereka itu adalah seperti orang yang hendak memudarkan cahaya matahari atau memudarkan cahaya bulan dengan hanya meniup. Hal mana niscaya tidak akan berbekas. Demikian pula apa yang telah dirisalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya pasti akan berlangsung dengan sempurna walaupun tidak dikehendaki oleh orang-orang kafir. Jadi upaya-upaya mereka memadamkan cahaya Allah di muka bumi ini
walaupun dikerahkan kekuatan, daya upaya, ya, baik dengan moral, material mereka untuk menghilangkan, ya, hidayah, petunjuk, untuk menghilangkan iman yang berada dalam dada orang-orang yang Islam, ya, yang telah Muslim, itu tidak akan pernah terjadi walaupun mereka berdaya upaya dengan sekuat tenaga mereka. Tetap saja Allah menyempurnakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk iman yang benar dan ilmu yang berguna, dan dengan agama yang hak yang dijamin oleh Allah akan mengatasi semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Kubaisyah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu satuftahu lakum masyariqul ardi wa magharibuha. Wa in umma laha fin nari illa manittaqallaha wa addal amanah." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku, ya, dibukakan, bahkan satuftahu, akan dibukakan, lakum, bagi kalian, wahai kaum muslimin, semua bumi Allah dari timur sampai ke barat, masyariqul ardi wa magharibuha, dan bahwa para penguasanya akan masuk neraka semuanya. Olah. Terbukalah bagimu, wahai kaum muslimin, semua bumi Allah dari timur sampai ke barat, dan bahwa para penguasanya akan masuk neraka semuanya. Ummalaha finnar wa in ummalaha finnar, dan bahwa para penguasanya akan masuk neraka semuanya illa manittaqallah, kecuali yang bertakwa, wa addal amanah, dan melaksanakan amanat di antara mereka. Waduh, beratnya penguasa, beratnya. Jadi ternyata, ya, memang godaan bagi para penguasa sekarang itu sudah nampak, ya, bagaimana amanat-amanat diabaikan, bagaimana janji-janji tidak ditepati, bagaimana, ya, seharusnya memimpin, membawa yang dipimpinnya ke arah yang, ya, maslahat dunia, maslahat akhirat. Maka pantas dalam ayat ini, dan bahwa para penguasanya akan masuk neraka semuanya kecuali yang bertakwa dan melaksanakan amanat di antara mereka. Nah, itu yang dimaksud orang-orang yang bertakwa, berarti orang-orang yang cahayanya bersinar, cahaya hidayahnya. Karena kalau sudah tidak bertakwa berarti sudah redup, bahkan padam cahaya hidayah dalam hatinya. Karena, ya, tidak menjalankan, kan takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi semua larangan. Nah, sehingga pemimpin yang bertakwa
dan melaksanakan amanat, maka itulah pemimpin-pemimpin yang memerintah atas dasar perintah-perintah Allah. Kemudian, dan dalam sebuah hadis yang lain, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha zawa liyal ardi masyariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma zuili minha." Yang artinya, sesungguhnya Allah telah menyisihkan, menunjukkan buminya bagiku dari timur hingga barat, dan akan dijangkaulah oleh kerajaan umatku apa yang disisihkannya bagiku. Jadi akan dijangkau oleh kerajaan umatku apa yang disisihkannya bagiku. Jadi kelak nanti akan dikuasai gitu. Nah, kalau menurut dalam hadis bahwa manusia itu di akhir zaman akan dipimpin oleh seorang imam, ya. Imam Mahdi, Imam Mahdi itu Imam Mahdi, orang yang mendapat petunjuk. Imam Mahdi berarti pemimpin yang dalam kepemimpinannya itu selalu yang diarahkan kepada yang dipimpinnya adalah petunjuk-petunjuk Allah. Itu akan terjadi. Kemudian diriwayatkan oleh Muhammad bin Abi Adi dan Adi bin Hatim yang bercerita, aku pada suatu waktu masuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku masih beragama Nasrani, kata Adi bin Abi Hatim, dan belum masuk Islam, maka beliau bersabda kepadaku, "Ama inni a'lamu man ladzi yamna'uka minal Islam." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang mencegahmu masuk Islam, kata Nabi. Ama inni a'lamu malladzi yamna'uka minal Islam. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang mencegahmu masuk Islam. Taqulu innamat taba'ahu du'afatun nas wa man la quwwata. Engkau berpendapat bahwa penganut agama Islam adalah orang-orang yang lemah dan tidak berkedudukan. Waman la quwwatan. Umat Islam macana nya anu nuturkeun nage doafatun nas, selemah-lemah manusia. Waman la quwwata, jeung teu boga kekuatan. Ya, jadi engkau berpendapat bahwa penganut agama Islam adalah orang-orang yang lemah dan tidak berkedudukan. Waman la quwwata wa qad ramathumul arab, orang-orang yang telah disingkirkan oleh bangsa Arab. Ata'riful hirah? Ata'riful hirah? Kemudian, tahukah engkau di mana letaknya kota Hirah? Kata Nabi. Qultu, aku menjawab, kata Abi bin Abi Hatim. Qultu lam aroha wa qad sami'tu biha. Aku menjawab, kata Adi, aku telah mendengar tentangnya, tetapi belum pernah melihatnya. Pernah cenah ngadenge macan pernah ningali kota Hirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa walladzi nafsi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta takhrujal dha'inata min al-hiyarah hatta yatufa bil baiti
min ghairi jiwari ahadin wa latuftahanna kanuzu Kisra ibni Hurmuz. Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, akan disempurnakanlah urusan ini, agama Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kelak akan datanglah perempuan pingitan dari Hirah yang keluar dari pelangkinnya dan bertawaf keliling Ka'bah tanpa lindungan seseorang. Dan akan terbukalah kelak untuk umatku kerajaan dan kekayaan Kisra bin Hurmuz. Ini maksud adalah Persia. Jadi sabda Nabi ini ya sekarang telah terbukti bahwa orang-orangnya wanita pingitan, bayangkannya, bisa berangkat ke Mekah gitu dengan aman tanpa aya gangguan, tanpa aya anu ngawal gitu. Jadi ya sekarang sudah terjadinya soke jalmi-jalmi anu di Pararingit gitu kan arangkat umroh teh aman. Ya. Gitu, sumpingna ka Mekah teh gitu kan. Jadi perempuan pingitan dari Hirah yang keluar dari pelangkinnya dan bertawaf keliling Ka'bah tanpa lindungan seseorang. Aman maksudnya mah. Aman lah ibadah haji, ibadah umroh. Dan akan terbukalah kelak untuk umatku kerajaan dan kekayaan Kisra bin Hurmuz. Dimaksudkan adalah Persia. Ini sudah terjadi ya, dan akan kembali terulang sejarah. Nanti umat Islam akan menguasai. Karena Al-Quran ini sampai hari kiamat. Sehingga ya tadi dalam ayat 33-nya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk memenangkan seluruh agama-agama yang ada di muka bumi ini. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang yang musyrik itu tidak menyukainya. Nah, ini kan sudah mulai terbukti ketika penyerangan Israel terhadap Palestina ya dengan membabi buta. Kan bukannya hilang umat Islam tehnya. Bukannya pada takut gitu. So, umat Islam bukannya pada ya, jadi Islam teh sieun ya sieun ancaman. Tidak. Malah dengan adanya penyerangan seperti itu, malah umat di luar muslim itu berbondong-bondong masuk Islam. Jadi kalau dalam ayat itu wara'aitan nas sayadkhuluna fi dinillah, engkau akan melihat wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia berbondong-bondong. Wara'aitan nas sayadkhuluna, mereka akan masuk, sayadkhuluna fi dinillahi. Ya, masuk ke dalam agama-agama Allah. Afwaja. Ya, dalam keadaan kemenangan, dalam keadaan sudah menang. Ya, di sisi lain umat Islam sekarang memang sedang sedang diobok-obok. Umat Islam sekarang sedang dilemahkan. Umat Islam sekarang sedang bahkan tadi ya sabda Nabi, aku tahu penyebab engkau tidak mau masuk Islam karena pengikut-pengikut Islam itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya kedudukan, gitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak ya, umat Islam akan menguasai dunia dengan kepemimpinan Imam Mahdi. Kemudian kita perhatikan ayat yang sama ya, surat
As-Saff ayat 8 surat dan 9, 61. Surat 61, surat As-Saff ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hendak memadamkan cahayanya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Sadaqallah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa wahyu pernah tidak turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari. Maka seorang pemuka Yahudi yaitu Ka'ab bin al-Ashraf meminta kepada orang-orang Yahudi agar bergembira karena Allah telah memadamkan cahaya dakwah Muhammad. Jadi mereka pun memantaunya. Mereka pun memantau. Cik cenah Nabi Nabi masih kena nyampaikan ayat itu. Ya, sampai mereka tahu 40 hari tidak turun ayat kepada Rasul, sehingga ya seorang pemuka Yahudi yaitu Ka'ab bin al-Ashraf meminta kepada orang-orang Yahudi agar bergembira karena Allah telah memadamkan cahaya dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak lagi menurunkan wahyu kepadanya. Mendengar ucapan Ka'ab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sedih. Berkenaan dengan ini turunlah ayat ini. Asbabun nuzul nate. Sebabun nuzul ayat, sebab-sebab turunnya ayat ini eta tadi riwayat nate. Gitu ya. Ka'ab bin Ashraf. Si Ka'ab. Kemudian pada ayat ini diterangkan alasan orang-orang yang berbuat kebohongan terhadap Allah, perbuatan dosa dan ucapan mengada-ngada itu
bertujuan untuk memadamkan sinar agama Islam yang menerangi manusia yang sedang berada dalam kegelapan. Jadi kan dengan mulut-mulut mereka bi afwahihim. Nyeun bohong gitu kan. Kan ayeuna teh seueur gitu teh hayang maruman agama Islam teh. Ya. Apalagi dengan berbagai macam problematika di umat Islam itu sendiri, intern umat Islam. Baik itu perpecahannya, baik itu dan sebagainya lah, ya. Nah, perbuatan itu tak ubahnya seperti orang yang ingin memadamkan cahaya matahari yang menyilaukan pemandangan dengan hembusan mulutnya yang tidak berarti apa-apa. Kita lanjutkan setelah Isya berjamaah. Ya, kita lanjutkan kembali. Dalam surat As-Saff tadi, surat 61 ayat 8 dan 9, sebagaimana telah dibacakan asbabun nuzulnya, maka mari kita perhatikan kembali ya kenyataan kebencian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap umat Islam, orang-orang musyrik terhadap umat Islam. Mari kita buka kembali surat Ali Imran, surat 3 ayat 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma'anittum qad badatil baghdha bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan ma anittum qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu seagamamu sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak intinya menyesatkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka
dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Allah. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Masya Allah. Sadaqallah. Peringatan keras ya kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, agar jangan bergaul rapat dengan orang-orang kafir yang telah nyata sifat-sifatnya yang buruk itu. Jangan mempercayai mereka dan jangan menyerahkan urusan kaum muslimin kepada mereka. Ayat ini ditutup dengan ungkapan sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kepada kamu agar kamu mengerti. In kuntum ta'qilun. Jika kalian mengerti. Agar orang beriman benar-benar mengerti dan menyadari tentang sifat-sifat buruk orang-orang kafir, dan oleh sebab itu tidak sepantasnya mereka dijadikan teman karib dalam pergaulan sehari-hari selama mereka itu bersikap buruk terhadap orang-orang yang beriman ya. Jadi yang bersikap buruk terhadap orang-orang yang beriman. Tetapi ketika ada orang-orang kafir yang bersifat baik, ya, sebagaimana Rasulullah SAW, ya, Nabi pun akan lebih baik, kan gitunya. Sampai-sampai orang-orang kafir banyak orang yang masuk Islam dengan akhlak Rasulullah SAW. Namun yang termaktub dalam Al-Quran ini larangan sebagaimana ya telah kita lihat sifat-sifat yang buruk. Jadi tosma buruk gitunya orang teh banyak menempel piraku. Apalagi melarang-larang beribadah gitu kan. Maka janganlah orang yang beriman menjadikan orang kafir sebagai teman kepercayaan yang mempunyai sifat yang dinyatakan dalam ayat ini, yaitu pertama, senantiasa menyakiti dan merugikan kaum muslimin dan berusaha menghancurkan mereka. Nah, tidak henti-hentinya mereka menyakitimu. Kemudian menyatakan terang-terangan dengan lisan rasa amarah dan benci terhadap kaum muslimin. Mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an dan menuduh umat Islam sebagai orang-orang yang bodoh dan orang-orang fanatik. Ketiga, kebencian dan kemarahan yang mereka ucapkan dengan lisan itu adalah amat sedikit sekali bila dibandingkan dengan kebencian dan kemarahan yang disembunyikan dalam hati mereka. Masya Allah. Tetapi bila sifat-sifat itu telah berubah menjadi sifat-sifat yang baik, atau mereka tidak lagi mempunyai sifat-sifat yang buruk terhadap kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melarang untuk bergaul dengan mereka. Ya, mana ayatnya? Coba kita perhatikan surat 60 surat Al-Mumtahanah. Surat 60 ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين مقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وظاهروا على إخراجكم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memengaruhi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah yang orang yang zalim. Shadaqallah. La yanhakumullahu. Allah tidak melarang kalian. Anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Malah Allah menyuruh berbuat adil. Seperti ada peristiwa ketidakadilan ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, seorang Yahudi mengadu kepada Rasul. Mengadu kepada sang khalifahnya. Maka sang khalifah menyatakan harus berbuat adil walaupun terhadap orang-orang yang
kafir sekalipun, orang yang Yahudi. Nah, inilah ya bagaimana rahmatan lil alamin ya agama Islam ini ya. Kalau memang tidak memerangi, kenapa harus diperangi kan gitu ya. Maka dalam ayat 8-nya sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu. Dan membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, jadi banyak ditemui dalam sejarah itu berbagai peristiwa penting yang terkait dengan orang-orang kafir ahli kitab. Seperti pengkhianatan Yahudi Bani Qunaiqa. Kemudian Bani Nadir dan Bani Quraizoh di Madinah, di Yasrib terhadap Nabi dan kaum muslimin. Sampai terjadinya perang Khandaq. Kemudian kaum Nasrani yang membantu kaum muslimin dalam perjuangan Islam seperti dalam penaklukan Spanyol dan pembebasan Mesir, mereka mengusir orang-orang Romawi dengan bantuan orang-orang Kipti. Banyak pula di antara orang-orang Nasrani yang diangkat sebagai pegawai pada kantor-kantor pemerintahan pada masa Umar bin Khattab. Ya Pak. Ari tengah ganggu mah, ari teu merangan mah, bari pinter, bari bisa ngabantu, tenang. Pakai. Kemudian pada masa Daulah Umayyah bin Abbasiyah, bahkan di antara mereka yang diangkat menjadi duta mewakili pemerintahan Islam. Orang ahli kitab. Nah, demikianlah Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kaum muslimin agar diperintahkan dengan agar diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan terperosok ke dalam jurang kebinasaan karena kurang hati-hati dan tidak waspada ketika berteman akrab dengan orang-orang kafir itu. Nah, sehingga ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, berarti ya kemaslahatan tetap harus dijunjung tinggi. Maslahat. Ya, maslahatnya jadi perbaikan dunia dan akhirat, maslahat dunia, maslahat akhirat. Coba kita perhatikan ya bagaimana tafsir surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 ini. Diriwayatkan bahwa Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada beberapa imam yang lain dari Abdullah bin Zubair. Ia berkata, telah datang ke Madinah dari Mekah Qutailah binti Abdul Uzza, bekas istri Abu Bakar sebelum masuk Islam, untuk menemui putrinya yaitu Asma binti Abu Bakar dengan membawa berbagai hadiah. Asma enggan menerima hadiah itu dan tidak memperkenankan ibunya memasuki rumahnya. Kemudian Asma binti Abu Bakar mengutus seseorang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha agar menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini. Asbabun nuzulna teh. Ya, maka turunlah ayat ini yang membolehkan Asma binti Abu Bakar menerima hadiah dan mengizinkan ibunya yang kafir itu tinggal di rumahnya. Jadi kan indung pedah alim lebat Islam ya itu. Sehingga ada ayat yang menyatakan dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi
ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika sekiranya kedua orang tua mengajakmu untuk berbuat musyrik kepada Allah, antusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun, sedangkan engkau tidak mengetahui ilmunya, fala tuti'huma. Jangan mengikuti keduanya. Jangan mengikuti ibu bapak. Jadi asbabun nuzul ayat ini sekali lagi ya. Imam Ahmad bin Hambal menceritakan kepada beberapa imam yang lain dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, telah datang ke Madinah dari Mekah yaitu Kutailah binti Abdul Uzza, yaitu bekas istri Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam, untuk menemui putrinya yaitu Asma binti Abu Bakar dengan membawa berbagai hadiah. Namun Asma enggan menerima hadiah itu dan tidak memperkenankan ibunya memasuki rumahnya. Kemudian Asma mengutus seseorang kepada Aisyah radhiyallahu anha agar menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini yang membolehkan Asma menerima hadiah dan mengizinkan ibunya yang kafir itu tinggal di rumahnya. Allah tidak melarang orang-orang yang beriman berbuat baik, mengadakan hubungan persaudaraan, tolong-menolong, dan bantu-membantu dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, selama mereka tidak mempunyai niat menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Tidak mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka, dan tidak pula berteman akrab dengan orang-orang yang hendak mengusir itu. Ya, seperti pun biang ayeuna. Kumaha cenah da mamah teh cenah gawe teh di orang kafir. Ha kan gitu. Wios teh mah. Satungtung henteu ngalarang ka urang ibadahnya. Satungtung berbuat baik mah teu naon. Tidak apa-apa. Ya. Jadi kaum muslimin diwajibkan bersikap baik dan bergaul dengan orang-orang kafir selama mereka bersikap dan ingin bergaul baik, terutama dengan kaum muslimin. Seandainya dalam sejarah Islam, terutama pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada masa para sahabat, terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada orang-orang musyrik, maka tindakan itu semata-mata dilakukan untuk membela diri dari kezaliman dan siksaan yang dilakukan oleh pihak musyrik. Di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat disiksa dan dianiaya oleh orang-orang musyrik sampai mereka terpaksa hijrah ke Madinah. Sesampai di Madinah, mereka pun dimusuhi oleh orang-orang Yahudi yang bersekutu dengan orang-orang musyrik. Sekalipun telah dibuat perjanjian damai antara mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpaksa mengambil tindakan keras terhadap mereka. Demikian pula ketika kaum muslimin berhadapan dengan kerajaan Persia dan Romawi, orang-orang kafir di sana telah memancing permusuhan sehingga terjadi peperangan. Jadi ada satu prinsip yang perlu diingat dalam hubungan orang-orang Islam dengan orang-orang kafir, yaitu boleh mengadakan hubungan baik selama pihak yang bukan Islam melakukan yang demikian pula. Hal ini hanya dapat dibuktikan dalam sikap dan perbuatan kedua belah pihak. Di kita di Indonesia, prinsip ini dapat dilakukan selama tidak ada pihak agama lain bermaksud memurtadkan orang Islam atau menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Tetap saja berhubungan baik. Cuman ketika ada intrik-intrik di mana pemadaman cahaya Allah teh kan berarti ada larangan. Tah eta mah wayahna we. Tidak bisa tinggal diam. Tetiasa dibageran we gitu kan. Wayahna we. Kalau sudah menyangkut kepada syariat, wayahna ada
tindakan-tindakan dari kaum muslimin artinya tidak berdiam diri, tetapi li'ilai kalimatillah untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah dan untuk menegakkan syariat-syariat yang telah disyariatkan kepada kita selaku kaum muslimin untuk ya tetap berada pada koridor hidayah, koridor petunjuk, sehingga kehidupan kita maslahat dunia, maslahat akhirat. Alhamdulillah demikian saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ya bermanfaat dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.